Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kaleb Habincar Universitas Tolong Tobing sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Cantika Kirana Azhara sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Emazal Putra Wiguna sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafasy Alfat sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sinopati Edi Maulana sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Almazahir Atmaja sebagai pemateri. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Cantika. Kepada Cantika dipersilakan. Baik, sebelumnya kita tuh mengetahui apa nih pencemaran limbah di sungai. Pencemaran limbah di sungai berkaitan dengan hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan. Kegiatan seperti membuang sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri ke sungai dapat menurunkan kualitas air. Hal ini juga berhubungan dengan persebaran pencemaran di suatu wilayah. Penyebabnya seperti kepadatan penduduk dan penggunaan lahan serta dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia di sekitar sungai. Baik, terima kasih kepada Cantika. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hazel. Kepada Hazel dipersilakan. Oke, baik, setelah kita mengenal apa itu pencemaran air, kita harus tahu apa penyebab dari pencemaran air ini. Jadi ada 4 yang menyebabkan pencemaran air. Pertama, limbah rumah tangga berupa air sabun, tinja, dan sampah plastik yang dibuang ke sungai atau selokan. Yang kedua ada limbah industri, logam berat seperti merkuri, timbal, dan kromium, zat pewarna tekstil, serta limbah panas termal dari mesin pabrik. Yang ketiga ada limbah pertanian berupa penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Sisa pupuk yang terbawa air ke danau dapat menyebabkan eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan enceng gondok atau alga. Dan yang terakhir ada tumpukan minyak. Tumpukan minyak sering terjadi di perairan laut akibat kebocoran kapal tanker atau aktivitas pengeboran minyak lepas pantai. Baik, terima kasih kepada Hazel. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Almas. Kepada Almas dipersilakan. Lalu setelah itu dampak dalam siklus air. Yang pertama yaitu gangguan infiltrasi. Limbah yang meresap ke dalam tanah mencemari air tanah atau aquifer. Ini berarti air sumur yang kita ambil sudah mengandung polutan berbahaya. Lalu yang kedua yaitu evapotranspirasi yang tercemar. Meskipun penguapan evaporasi air cenderung meninggalkan zat padat, beberapa senyawa kimia volatil atau mudah menguap dapat ikut terangkat ke atmosfer. Lalu yaitu hujan asam. Gas polutan dari air yang tercemar atau limbah industri di udara dapat bereaksi dengan uap air di awan, menghasilkan hujan asam yang merusak tanaman, termasuk pohon-pohon dari keluarga Jogelandaceae atau Corylus dan bangunan. Terima kasih kepada Almas. Selanjutnya solusinya akan dibacakan oleh Rapasya. Kepada Rapasya dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Jadi solusi untuk pencemaran air ini ada 1, yaitu pengolahan limbah (IPAL). Industri wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah sebelum membuang sisa produksi ke sungai. 2, yaitu ada Shutterstock, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi sampah plastik sekali pakai agar tidak menyumbat saluran air dan terurai menjadi mikroplastik yang termakan ikan. 3, ramah lingkungan di rumah, yaitu dengan menggunakan deterjen yang mudah terurai, biodegradable, dan tidak membuang minyak goreng bekas ke saluran bak cuci piring. Terima kasih kepada Rapasya. Selanjutnya teman-teman, kita akan menonton video sosialisasi kami ke warga-warga sekitar dan keluarga terdekat kami. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaleb Habincar Universitas Tobing dari 10.7 dan berasal dari kelompok 4. Nah, kali ini teman-teman, untuk memperingati Hari Bumi kita, kami akan bersosialisasi tentang pencemaran air. Nah, langsung saja kita lihat wawancara yang dilakukan oleh teman-teman kita. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada teman-teman semuanya. Saya di sini sedang bersama dengan Tante. Saya Adel. Jadi di sini Tante, saya mau sosialisasi sedikit nih. Minggu depan tuh tanggal 22 April, kita tuh mau memperingati Hari Bumi. Jadi Hari Bumi ini bukan tentang bumi itu muncul Tante, tapi di sini kita memperingati tentang bagaimana manusia itu mulai sadar untuk menjaga bumi sehingga bumi ini tetap bisa nyaman
aman dan layak untuk kita tinggali. Jadi tante, pencemaran air sungai sekarang tuh makin meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industri. Banyak limbah dari rumah tangga dan industri itu yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Jadi menurunkan kualitas air dan mengurangi kadar oksigen buat kehidupan organisme air. Jadi kalau kita tuh mau dapat air yang bersih, itu perlu melalui proses yang lumayan panjang tante. Sehingga kita tuh bisa dapat air bersih yang bisa kita konsumsi sehari-harinya. Selain itu, pencemaran sungai juga berdampak pada kesehatan manusia. Air yang tercemar mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan manusia. Melalui momentum Hari Bumi, kita juga diingatkan bahwa menjaga kebersihan sungai itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita udah berkontribusi dalam mengurangi pencemaran dan menjaga keberlangsungan hidup. Dari yang saya jelasin tadi, kira-kira tante ada bagian yang paham? Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, halo teman-teman semua. Saya saat ini bersama Atala, saya seorang siswa. Oke, jadi aku mau ngasih tahu ke kamu Tala. Kamu sudah tahu belum kalau pada zaman sekarang ini pencemaran air sungai semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dan perkembangan industri. Tahu tuh. Nah, jadi sebenarnya banyak limbah rumah tangga dan industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan sehingga kualitas air dan kadar oksigen kita jadi buruk. Wah, bahaya. Iya, itu benar-benar bahaya karena itu bisa mencemarkan sungai dan berdampak pada kesehatan manusia dan organisme yang hidup dalam air. Jadi hewan-hewan dalam air itu bisa terkena dampaknya. Bahaya banget kalau gitu. Iya, nah bukan cuman hewan-hewan dalam air, kita juga terkena dampaknya juga loh. Iya, jadi kesehatan kita sebagai manusia itu bisa terancam karena air dari sungai yang biasa kita pakai itu sudah tercemar oleh limbah-limbah tadi. Wah, gimana tuh caranya kita mencegahnya? Nah, kebetulan kan sebentar lagi Hari Bumi. Nah, aku mau ingetin nih sama kamu, cara untuk mencegahnya itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan kita dengan cara lebih peduli. Nah, dengan dua cara itu kita sudah bisa menjaga lingkungan mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Paham sekali. Oke. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya sedang bersama adik saya dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Dek, tahu tak sekarang banyak sungai itu sudah tercemar. Menurut Adek bahaya tak? Pencemaran air sungai sekarang itu makin meningkat karena banyak limbah rumah tangga dan industri yang dibuang langsung tanpa diolah. Akibatnya kualitas airnya jadi menurun, ekosistemnya rusak dan juga membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, pencemaran ini juga berdampak ke kehidupan sosial dan ekonomi karena air bersih jadi berkurang dan biaya untuk mendapatkannya semakin mahal. Nah, menurut Adek kita harus ngapain biar sungai itu tetap bersih? Melalui Hari Bumi ini kita diingatkan buat lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kita sudah ikut menjaga kebersihan sungai dan kehidupan di dalamnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senopati Adi Maulana dari kelas 10-7. Dan hari ini saya ingin mewakili kelompok 4 untuk bersosialisasi mengenai pencemaran sungai. Di sebelah saya ini sudah ada pembina asrama saya. Sebelumnya Kak. Perkenalkan saya Alyasari, pembina asrama Sultan Muhammad Darudin dan juga Pangeran Diponegoro. Baiklah Kak. Oke, pada saat ini pencemaran sungai itu semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan industri. Banyak limbah rumah tangga dan industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan, sehingga kualitas air menurun dan kadar oksigen berkurang, yang berdampak pada organisme air. Nah, menurut kalian sendiri, gimana pendapat mengenai hal tersebut? Menurut kakak
kesadaran masyarakat langsung untuk tidak membuang sampah dan juga kotoran-kotoran lain di sungai demi menjaga kestabilan juga ekosistem yang berada di sungai. Jadi ini perlu juga kita sosialisasi bersama-sama, kita edukasi masyarakat agar lebih peka dalam menjaga kelestarian sungai. Ya. Nah, sejaga itu tuh memang memiliki dampak yang sangat serius Kak, pada lingkungan. Itu pun dapat membahayakan kesehatan manusia juga. Oke Kak, pada Hari Bumi ini kita itu diingatkan bahwa menjaga kebersihan sungai bisa dimulai dari diri sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap lingkungan. Hal kecil seperti itu saja sudah berkontribusi besar dalam mengurangi pencemaran. Apakah kakak sudah mengerti? Yes, bisa dipahami. Oke Kak, mantap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa remaja di sini sedang bersama misalnya. Jadi hari ini saya akan bersosialisasi tentang pencemaran di sungai. Jadi Miss, pada zaman sekarang pencemaran air sungai semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan perkembangan industri. Banyak limbah, rumah tangga dan industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan, sehingga menurunkan kualitas air dan mengurangi kadar oksigen yang dibutuhkan oleh organisme air untuk bertahan hidup. Selain itu, Miss, pencemaran sungai juga berdampak pada kesehatan manusia. Air yang tercemar mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan manusia. Dari segi sosial dan ekonomi, pencemaran menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya biaya untuk mendapatkan air yang layak. Masyarakat yang bergantung pada sungai juga mengalami kerugian karena kualitas air yang menurun. Melalui momentum Hari Bumi, kita diingatkan bahwa menjaga kebersihan sungai bisa dimulai dari sendiri, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap lingkungan. Kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pencemaran dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Dari yang saya jelasin, Miss ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, sudah ada. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian saja teman-teman yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Terima kasih teman. Sampai jumpa. Dadah. Baik, terima kasih teman-teman bagi yang telah menyaksikan. Selanjutnya kami ada pesan untuk Bumi. Bang, kepada Senopati dipersilakan. Oke, terima kasih Kaleb. Ini pesan untuk Bumi dari kelompok kami. Jagalah air, karena air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Jangan biarkan sungai, danau, dan laut tercemar oleh sampah serta limbah. Setiap tetes air yang kita lindungi adalah harapan bagi masa depan yang lebih bersih, sehat, dan indah. Mulailah dari tindakan kecil hari ini, karena menjaga air berarti menjaga kehidupan di bumi. Terima kasih kepada Senopati. Nah, berakhirlah presentasi dari kami. Kami tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum.